Langsung saja, tanpa kita sadari, jika kita bicara mengenai teknologi, teknologi sangatlah dekat dengan kita di kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang kita ketahui, teknologi juga berkembang sangat cepat saat ini, dan bahkan juga sudah berupa digitalisasi. Dan teknologi digitalisasi yang ada di sekitar kita telah sangat banyak membantu dan memudahkan kegiatan sehari-hari. Namun segala kemajuan teknologi digitalisasi yang ada saat ini, kemudahan apa yang secara spesifik dapat mendukung serta menjadi solusi untuk pekerjaan kita, khususnya kita yang ada di industri peternakan ini. Dan apakah teknologi tersebut, bagaimana caranya, dan apa saja benefit dan kemudahan yang kita bisa dapatkan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sudah bergabung pembicara pertama kita yang akan memberikan pemaparan dan membantu kita menjawab pertanyaan. Kami akan perkenalkan pembicara tamu kita hari ini yang pertama, yang pastinya sudah tidak asing lagi di industri perunggasan Indonesia, yaitu Bapak Eko Prasetyo DVM. Beliau dikenal sebagai Millennial Commercial Broiler Farm Consultant yang sudah sangat berpengalaman selama lebih dari 17 tahun di industri perunggasan Indonesia. Saat ini beliau merupakan Head of Broiler Production Improvement Division di PT Trisatya Mandiri. Beliau juga menjabat sebagai Head of Research and Business Development. Beliau di Division 3 Group dan juga aktif sebagai Commercial Broiler Farm Consultant di Kopan, dan juga saat ini menjabat sebagai Junior Komisaris di PT Pangan Sarana Niaga. Beliau akan menyampaikan topik pertama untuk hari ini, yaitu mengenai Smart Poultry Farming Technology for Poultry Industry. Oke, selamat siang Pak Eko, bisa dengar suara kita? Ya. Selamat siang Mbak Gina ya. Semuanya. Selamat siang. Oke Pak Eko, kita sudah siap untuk mendengarkan presentasi Pak Eko siang hari ini. Jadi silakan Pak, monggo. Waktunya sudah untuk Pak. Oke, terima kasih Mbak Ginan atas waktu yang diberikan. And first of all, I would like to thanks very much to Throne Nutrition who have invited me as a speaker on this special webinar. And then secondly, it is very great moments I can see women and Neil in this manner, and also my brothers from Botswana, Kenya, Nigeria, also my friends from India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Vietnam. Nice to meet you of being here. Pada kesempatan sesi kali ini, let me speak in bahasa because most of audience is Indonesians. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada sesi kesempatan siang hari ini, saya akan berbagi bagaimana situasi perkembangan teknologi yang ada di sekitar kita, tentunya harus kita sikapi sebagai suatu kemajuan dari waktu ke waktu. Dan penguatan digitalisasi perkandangan pada ayam broiler ini sudah menjadi suatu keniscayaan pada akhirnya, di mana mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beradaptasi dengan teknologi itu sendiri. Jadi mohon izin pada sesi kali ini, saya akan men-share apa yang sudah dilakukan oleh Tri Group, terutama untuk bagaimana kita mengoptimize semua teknologi yang ada di perkembangan terbaru dalam 5-10 tahun terakhir ini. Pada sesi kali ini saya ada 3 outlines, dan jangan kemana-mana, ikuti sampai akhir acara, karena sebenarnya yang paling penting ada di outline yang ketiga, di mana di outline yang ketiga nanti saya akan lebih rinci menjelaskan bagaimana implementasi teknis monitoring parameter performa terhadap bagaimana kita lebih rinci dan detail memonitor performa ayam di kandang kita dengan teknologi yang ada. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya mohon izin menyampaikan outline yang pertama tentang general perspektif kenapa kita harus menggunakan teknologi untuk bagaimana mengoptimalkan pencapaian performa kita. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam 5-10 tahun terakhir ini industri 4.0 ini menjadi salah satu hal yang harus kita sikapi sebagai salah satu potensi yang akan kita jadikan sebagai sarana untuk bagaimana kita lebih memonitor lebih rinci terkait dengan pencapaian performa kita. Jadi teknologi yang bersifat eksponensial mendorong adanya suatu perubahan, dan kita tidak akan bisa mengikuti ini apabila kita tidak mampu untuk bagaimana mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Kemudian di sisi lain mindset dari peternak modern yang sama-sama kita ketahui bahwa digitalisasi ini menjadi salah satu terobosan yang amat sangat luar biasa terkait dengan bagaimana kita berproduksi di farm yang ada di internal kita masing-masing. Sebagaimana kita ketahui adanya adaptasi yang ada terkait dengan perkembangan teknologi harus kita lakukan. Kita harus mampu merespon semua hal yang berubah
dari waktu ke waktu. Dan kalau kita lihat dari situasi yang ada, teknologi yang terkait dengan teknologi informasi, IoT, semua teknologi yang berhubungan dengan kemajuan ini menjadi suatu hal yang harus kita respon sebagai suatu titik balik untuk kita tumbuh berkembang. Dan kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan yang ada, dengan perubahan yang ada, maka kita akan mati atau kita akan melakukan tindakan sebagaimana superhero yang sama-sama kita kenal. Mereka berkembang luar biasa, dengan adanya teknologi itu mereka bisa bertahan, berkembang, dan bisa melakukan improvisasi-improvisasi. Dan ini menjadi suatu tantangan tersendiri di era milenial, di mana teknologi ini sudah menjadi suatu hal yang pada akhirnya kebutuhan, di mana kita bisa beradaptasi, di mana di situ pula kita akan tidak cuma sekedar bertahan, namun ke depan kita akan berkembang. Nah, kalau kita lihat dari aspek transformasi yang kami lakukan, sebenarnya ini sudah 35 tahun berjalan, di mana sejak awal 1996 kita mencoba untuk melakukan budidaya walaupun masih tradisional, masih konvensional. Dan pada saat tahun 1998 kita ada krisis moneter, dan ini menjadi salah satu titik balik untuk bagaimana kita bisa memutuskan dengan keputusan yang tepat, kita akan selesai di situ atau kita akan berkembang. Dan kemudian pada tahun 2010, disitulah banyak para peternak-peternak yang ada di Indonesia, terutama sudah mengalami perubahan strategi pola pemeliharaan. Yang darinya di kandang open, di kandang konvensional, kandang tradisional, sudah mulai banyak bertebaran kandang-kandang closed house. Dan ini menjadi salah satu tantangan bagi kami pada waktu itu untuk juga menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dan sama-sama kita ketahui di 2019 kita ada COVID, dan ini menjadikan salah satu titik balik kami yang kedua untuk kita lebih mengoptimalkan. Seolah-olah kita diingatkan bahwa dengan terpaan yang ada, mau tidak mau kita harus berubah sesuai dengan perkembangan dan sesuai dengan dinamika yang terjadi di dunia perunggasan. Nah, knowledge management, bagaimana kita bisa mengetahui titik kritis yang ada di kandang-kandang kita, dan kita harus segera melakukan penyesuaian tata laksana manajemen. Karena dengan perubahan yang ada, apabila kita tidak melakukan perubahan seiring dengan perkembangan yang ada, maka kita akan tergilas oleh perkembangan itu sendiri. Jadi titik kritisnya ada banyak hal yang perlu kita zoom, termasuk dalam hal yang sifatnya teknis terkait dengan tata laksana, terkait dengan bagaimana kita mendeteksi lebih dini kualitas DOC kita, bagaimana manajemen pemeliharaan di kandang kita, dan yang tidak kalah penting adalah mendeteksi perubahan lingkungan. Environment yang berubah ini harus kita sikapi sebagai suatu titik kritis yang harus kita zoom lebih rinci. Nah, bagaimana digitalisasi ataupun otomatisasi ini kita lakukan seiring dengan perkembangan yang ada? Sesuai yang kita pahami bahwa di Indonesia